Fan yang telah berada di dalam hutan setelah merasakan energi jahat, dia melihat di sekelilingnya dan mencari sumber dari hawa jahat itu. Tetapi dia hanya bisa merasakannya, tanpa bisa melihat sosok Gongta yang ada di hadapannya itu. Mereka dibatasi oleh sebuah dinding seperti cermin dari dunia yang berbeda. Sementara itu, Miho bersama John secara tiba-tiba sudah berada di sebuah hutan belantara dengan rimbunan pohon yang sangat tinggi. Mereka yang masih kebingungan terus melihat sekelilingnya, hingga pada akhirnya terdengar suara mendesis diikuti dengan geliat pohon dari kejauhan yang seakan merangkak mendekati mereka. Ranting-ranting keringnya tumbuh di atas dahannya yang sangat besar. Dengan terus mengerang, sesekali terdengar suara, "Aku akan balas dendam." Suara itu terus berulang dan berulang. Miho membelalakan matanya dan mendekat. Dia mengenali siapa sosok di balik pohon besar itu. Lee Suryeon, salah satu siswinya yang sedang sangat depresi. Suryeon yang telah meminta bantuan arwah Benjule untuk membalaskan dendamnya, kini raganya benar-benar telah dikuasai oleh arwah jahat itu. Bahkan, ia melesatkan ranting tajamnya ke arah Miho. Dia pun berlari menghindar, sementara John dengan menyiapkan belatinya, mengejar arwah itu dan mencoba melawannya. Namun John tak mengetahui bahwa salah satu rantingnya menjulur panjang, bersiap melilit tepat di bagian leher. John pun terangkat, dan dengan sekuat tenaga mencoba melepaskan diri. Di saat yang bersamaan, ranting yang lain mengincar Miho, dan tiba-tiba sebuah belati dilemparkan tepat membelah ranting tersebut. Setelahnya, sosok Fan muncul di sana. Melihat keberadaannya, Miho merasa sedikit tenang dan meminta bantuannya untuk menyelamatkan Suryeon. Namun Fan menolaknya, karena bukanlah urusannya, kalau itu mengenai hubungan sebab akibat. Itu sudah resiko yang harus ditanggungnya. Begitu melakukan persembahan dengan Benjule, karena kekuatan arwah Benjule itulah mereka berada di hutan yang dibuatnya. Mendengar hal itu, Miho pun mencoba menghinanya dengan sebutan pengecut. Meskipun dalam hatinya, ia sangat berharap Fan mau membantunya. Keduanya pun beradu mulut. Bahkan suara John yang sedang tercekik di atasnya tak terdengar oleh mereka. Akhirnya Fan tersadar dan melemparkan belatinya, dan John pun terjatuh. Suara erangan itu terdengar lagi, dan dengan sekuat tenaga, Fan memulai serangannya. Ia menancapkan belatinya, melompat ke sana kemari menghindari dahan-dahan yang mencoba meraihnya. John pun tak tinggal diam. Ia turut melakukan serangan dengan segala kemampuannya, mencoba menaklukkan monster itu bersama Fan. Namun kekuatan Benjule terlalu besar. Ia masih dapat menggerakkan dahan yang lain untuk menggenggam tubuh Miho di sisi yang berbeda. Tubuh Miho terangkat tepat di hadapan batang pohon besar di mana tubuh Suryeon disematkan. Di sana ia mencoba membuatnya tersadar dan berjanji akan membantunya. Namun Suryeon yang telah memberikan raganya masih berada jauh di bawah kendali Benjule. Hingga pada akhirnya, seberkas cahaya terpancar di antara dahan yang menggenggam erat tubuh Miho. Diikuti lemparan belati Fan yang tepat mengenainya, sehingga tubuh Miho pun terlepas. Kemudian ia mencoba meraih tubuh Suryeon. Dia memanjat hingga dapat menjangkaunya. Miho kembali mencoba menyadarkan Suryeon, dan kali ini usahanya pun berhasil. Suryeon tersadar. Miho membantunya untuk keluar dari pohon itu. Akan tetapi pohon itu kembali melilitkan dahannya, bahkan semakin erat. Air mata Suryeon pun menetes. Miho nampak turut merasakan derita Suryeon. Ia pun berteriak. Dan bersamaan dengan teriakannya, ada kekuatan besar yang keluar dari dalam dirinya. Hembusan kekuatan itu bahkan terasa oleh mereka yang ada di sekitarnya. Gongta yang berada di dunia berbeda pun merasakan kekuatan Miho yang sesungguhnya. Dan seketika, tubuh Suryeon terpental. Sedangkan dirinya sendiri menjadi tak sadarkan diri. Setelah beberapa saat, Miho tersadar. Namun sayangnya Suryeon tidak demikian. Mengetahui mereka masih berada di dunia berbeda, membuat Fan menggunakan darahnya untuk dapat menerobos dinding ilusi buatan Benjule dengan menggoreskan belatinya. Seketika dinding itu terbuka. Mereka pun keluar dari celah di antaranya dan kembali menuju kamar Suryeon seperti semula. Sementara itu, dalam kondisi masih tak sadarkan diri, Suryeon dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan intensif. Setelah Miho memastikan keadaannya, ia memilih untuk menyendiri dan merenung atas beberapa hal yang telah ia lalui selama ini. Terutama begitu ia mengetahui bahwa iblis nafsu mengambil alih kendali arwah Benjule dan memanfaatkan anak itu untuk menyakitinya.
Tak berapa lama pendeta John datang menghampirinya. Miho merasa bahwa kedatangannya bukanlah tanpa sebab. Akhirnya, John pun mengakui bahwa dirinya bukanlah keponakan dari Paman Han, melainkan dia dengan inisiatifnya sendiri sengaja mendekatinya untuk sebuah investigasi. Di sisi lain, Fan mendapatkan banyak hidangan dari Nenek Baekju. Pada kesempatan ini, Nenek Baekju meminta agar Fan lebih berhati-hati dalam bersikap, karena melihat iblis nafsu bahkan memanfaatkan arwah suci Tamra Benjule. Fan yang tengah menikmati makanannya dengan sangat lahapnya, nampak tak terlalu menghiraukan segala ucapan Nenek Baekju. Setelah beberapa waktu, Sureon tak kunjung tersadar dan membaik sedikit pun. Hal itu membuatnya merasakan kepedihan yang mendalam. Ia pun kembali ke kediamannya dan menemui kepala pelayan Han. Miho memberinya foto pacar Sureon dan meminta kepala pelayan Han untuk mencari segala bentuk informasi tentangnya. Sementara itu, pendeta John menginformasikan kebangkitan Won Jeong. Dia pun sudah mengatakan bahwa sosok berjas hitam yang memiliki kekuatan iblis jahat telah berulang kali menyelamatkan Miho. Meskipun dalam ramalannya, ia pernah melukai sosok Won Jeong. Kemudian John melanjutkan investigasinya dengan menghampiri Fan yang tengah berdiri di atas jembatan seorang diri. John terus menanyakan beberapa pertanyaan dan terus menanyakannya, meskipun tak satu pun dijawab oleh Fan. Karena merasa terganggu, akhirnya Fan mengatakan bahwa ia dapat membuatnya merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang telah ia bunuh. Alhasil, John pun merasakan kengerian dari sorot matanya dan memberikan beribu alasan untuk menghindarinya. Kemudian bergegas pergi dari hadapannya. Kepala pelayan Han akhirnya membawa hasil penyelidikannya, Yoon Gyeong Jun, usia 22 tahun, dan beberapa informasi lainnya. Miho akhirnya menceritakan bahwa ia akan menghukum seseorang yang jahat dan akan ada seseorang yang menulis kebaikannya itu pada sebuah artikel nantinya. Tentunya artikel tersebut akan ditulis oleh kepala pelayan Han. Kepala pelayan Han pun melanjutkan penjelasannya. Banyak sekali kasus serupa seperti yang telah dialami Sureon, dan pelakunya bahkan tak mendapatkan hukuman sama sekali. Ayahnya merupakan salah satu direktur yang cukup berpengaruh di Pulau Jeju. Dan karena hal itu, meskipun banyak sekali kasus yang tertuju padanya, tak satu pun diterima dengan alasan tak ada bukti pendukung. Dan di ponsel Sureon pun sangat sulit ditemukan bukti, karena di dalamnya ada aplikasi pesan yang bernama Silent Chat, yang terkenal dengan sistem keamanannya yang super ketat dan seringkali menolak kerjasama investigasi. Namun setelah meneliti lebih lanjut tentang perusahaan yang mengembangkannya, ditemukan kenyataan bahwa perusahaan tersebut telah mengalami kesulitan dalam hal pendanaan. Dan dikarenakan tidak memiliki dana yang cukup, Miho berencana memintanya dari seseorang yang memilikinya, yaitu bibinya. Dan benar saja, tak berapa lama, muncullah artikel di mana Won Boram, yakni bibi dari Miho, telah mengambil alih pengembang Silent Chat. Tentu saja itu tak dilakukan dengan cuma-cuma. Boram melakukannya dengan syarat Miho harus berjanji tak akan ikut campur tentang Hotel Daihan dan juga yayasan kebudayaan. Setelahnya kasus pun bergulir. Dengan beberapa bukti dan saksi, bahkan ponsel Sureon, Gyeong Jun hanya didakwa hukuman 3 tahun penjara. Tentu itu tak membuat Miho puas. Paman Han mengambil alih ponsel dan pengacara tersebut memberitahunya bahwa tersangka akan menemui korban dan mengakui kesalahannya secara langsung. Mendengar hal tersebut, Miho pun terkejut dan saat itu juga pergi ke rumah sakit di mana Sureon dirawat. Dia tiba di saat yang bersamaan dengan Gyeong Jun dan pengacaranya akan memasuki kamar Sureon. Awalnya, dia terlihat sangat menyesal, menangis, serta meminta maaf. Namun setelah pengacara meninggalkan mereka berdua, ekspresi Gyeong Jun berubah. Dia memperlihatkan ekspresi kekejaman dengan nada mengancam mencoba memperingatkan Miho. Dan Miho dengan kekesalannya meletakkan tas di pipinya dan menghantamnya keras-keras. Fan yang sedari tadi memperhatikannya merasakan sedikit iba atas penderitaan Sureon, terutama melihat perjuangan Miho yang sedemikian rupa untuk membelanya. Fan memutuskan untuk menulis di secari kertas dan meletakkannya di lubang besar pohon arwah Benjule, seraya mengatakan itu adalah milik anak itu untuk bayarannya. Kertas itu pun terbuang tertiup angin, masuk ke dalam lubang itu seakan ia melahapnya. Beberapa saat kemudian, Gyeong Jun yang telah berada di kediamannya berniat untuk mengunggah semua foto-foto Sureon untuk membalas dendam atas kekalahannya di persidangan, merasakan emosi yang mendalam. Namun jarinya terhenti. Ia merasakan adanya daun yang jatuh mengenai pundaknya. Daun itu jatuh helai demi helai.
Hawa dingin terasa menerobos dari atasnya. Ia pun perlahan mendongakkan kepalanya, dan tubuhnya seakan membeku melihat sosok berwujud pohon besar melubangi atapnya. Untuk pertama kalinya, ketakutan muncul di wajahnya. Dan saat itu juga, ia pun membunuh dan membawa arwah Gyeongjun ke neraka bersamanya. Pada saat yang bersamaan, Suryeon tersadar. Ia membuka matanya dan terlihat sangat baik-baik saja. Tangisan bahagia ibunya pun berurai dan terus memeluknya erat. Keesokan harinya, setelah merasakan sedikit kekuatan Won Jeong, Nenek Baekju mendatangi sekolah Tamra dan menemui Miho secara langsung. Melihat bahwa Miho tak mengenalinya, terpancar sedikit kesedihan di hatinya. Tak berapa lama, Sujin datang dan menghampiri mereka. Sujin kemudian memperkenalkan Nenek Baekju kepada Miho, nenek yang merupakan sosok yang dituakan di daerah tersebut. Ketua Han Yeong, yang juga merupakan salah satu donatur di sekolah mereka. Tak jarang juga Nenek Baekju membawakan kue beras untuk guru-guru di sana. Nenek Baekju kemudian memperkenalkan dirinya sendiri sebagai Nenek Yeongji dan mengundang Miho untuk mengunjungi restorannya suatu hari nanti. Tak berapa lama dari kepergian Nenek Baekju, Miho berjalan di sekeliling sekolah dan secara tak sengaja melihat Fan bersama nenek itu. Merasakan ada yang janggal, Miho memilih untuk menanyakannya langsung kepada Han. Dan pada malam hari, Miho mengajak Fan ke sebuah rumah makan dan di sela menikmati makanannya, Miho menanyakan tentang Nenek Yeongji kepada Fan. Tetapi Fan justru menghindari pertanyaannya dan mengalihkannya dengan menikmati makanan di meja. Setelah kembali ke kediamannya, Miho mendapati ponselnya berbunyi. Setelah mengangkatnya, Miho mendapatkan kabar kematian Gyeongjun. Dia pun langsung beranjak dari tempat duduknya dan mencari Fan. Ia bahkan mengabaikan kedatangan John yang tengah membawakannya makanan. Miho pun terus berlari dan menemukan Fan di pekarangan. Di sana ia menanyakan tentang kematian Gyeongjun. Namun Fan mengatakan bahwa ia tak membunuh manusia. Kemudian Miho memberikan ponsel pintar kepada Fan agar ia dapat kapan saja menghubungi Fan. Setelah kepergian Miho, Fan terus memandangi ponsel pemberiannya dengan namanya yang tertulis di ponsel tersebut sebagai bos. Sedikit tersenyum tersungging di bibirnya, dan tak berapa lama, ia merasakan bahwa ada seseorang yang sedang mengawasinya. John pun terpaksa keluar dari persembunyiannya. Dan seperti biasa, ia kembali menanyakan bahwa ia telah mengetahui apa yang pernah terjadi antara dirinya dan Won Jeong. Mendengar hal itu, Fan kembali diliputi rasa amarah dan mengambil belatinya. Kali ini, John menerima tantangannya dan mengambil senjata dari sakunya. Senjata berupa pedang panjang yang memancarkan cahayanya. Mereka pun bertarung, saling menyerang, namun tak saling menyakiti. John membawa Fan memasuki sebuah bangunan, dan di dalamnya John bersembunyi, tetapi terus memberikan beberapa jebakan dan menyerang Fan saat dia lengah. Kekuatan John yang tak dapat diragukan lagi, dia menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya dengan menancapkan pisaunya ke tanah. Dan bersamaan dengannya, muncul tenaga bercahaya keluar dari senjatanya tersebut dan dilanjutkan dengan serangan-serangan yang terus menyudutkannya. Hingga akhirnya John berhasil mengikat kedua tangannya. John mengeluarkan salibnya dan melakukan ritual pengusiran setan. Namun kekuatan iblis Fan muncul. Matanya memancar merah menyala. Ia menarik talinya dan mencekik John. Iblis nafsu telah mengendalikannya. Ia bahkan tak mengenali Miho saat ia tiba-tiba masuk ke bangunan tersebut dan terkejut dengan kejadian tersebut. Fan melepaskan cekikan John dan mengarahkan belatinya, lalu berlari mendekati Miho. Iblis nafsu menggunakan tubuhnya untuk kembali menyakiti Won Jeong. Kejadian itu sama seperti kejadian beberapa tahun silam, di mana Won Jeong telah terbunuh olehnya dengan kekuatan iblis. Namun kejadian tersebut seakan memunculkan kembali ingatan masa lalu Miho sebagai Won Jeong. Perisai pelindung tercipta di hadapan Miho dan menghadang serangan belati Fan.